Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat untuk menjalani hidup kita, sekalipun sampai saat ini kita masih mengalami kesulitan karena wabah COVID-19. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami keluarga MC Marsoid, Ibu Borusi Tanggang. Anak kami ada 3 di sini, yakni Yonanda, Yosepin, dan Yonesimus. Kami berdomisili di Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Pada hari ini, yakni hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021, kami hendak membagikan kesan dan pesan dari bacaan Injil hari ini kepada kita semua. Adapun bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil menurut karangan Yohanes, bab 14, ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sebelum mendengarkan sabda Allah, mari kita terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon terang Roh Kudus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menganugerahkan hidup, kesehatan, dan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Pada hari ini, Engkau mengumpulkan keluarga kami dan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu dan berbagi tentang sabdamu kepada sesama kami. Kami mohon hadirlah di antara kami dalam kegiatan kami ini, dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami sabdamu dan dapat membagikannya kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sekarang mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil menurut karangan Yohanes, bab 14, ayat 7 sampai dengan 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sekarang kami akan membagikan ayat-ayat yang berkesan bagi kami masing-masing. Dimulai dari anak-anak kami, setelah itu ibu, dan selanjutnya saya sendiri. Mari kita simak sharing kami ini. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 8. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Filipus meminta agar Yesus menunjukkan Bapa. Padahal, dengan melihat Yesus, sebenarnya ia sudah melihat Bapa. Apa yang diminta oleh Filipus sudah terwujud jika ia mengenal Yesus dengan baik. Seringkali dalam hidup, saya bersikap seperti Filipus. Saya meminta sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Harapan-harapan saya ternyata sudah diberikan oleh Tuhan, bahkan ketika saya belum memohonnya. Saya lambat menyadari bahwa Tuhan telah memberikannya kepada saya karena saya kurang mengenal Tuhan. Kutipan ini mengajarkan saya untuk semakin menyadari rahmat Tuhan di dalam hidup saya dan mendorong saya untuk semakin mengenalnya. Inilah yang bisa saya sharingkan. Kalimat yang berkesan bagi saya yakni ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Melalui ayat ini dijelaskan tentang hubungan antara Yesus dengan Allah Bapa. Yesus adalah putra Bapa. Di dalam diri Yesus ada pribadi Bapa. Bapalah yang telah merancang segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Pesannya kepada saya yakni, saya harus semakin percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Seperti Bapa ada di dalam diri Yesus, saya juga harus bisa membuat Tuhan tinggal di dalam diri saya, agar saya mampu melakukan kehendak Tuhan. Sehubungan dengan ini, saya harus semakin rajin mengikuti Ekaristi dan membaca kitab suci untuk mengupayakan persatuan dengan Tuhan. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya sangat tertarik dengan dua hal dalam ayat ini, yakni percaya dan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Saya seorang Katolik, saya percaya kepada Yesus, tetapi kalau ditanya, sudahkah mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus? Saya harus mengatakan bahwa saya masih jauh dari itu. Saya seringkali jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan dan dosa. Kutipan ini memberi pelajaran kepada saya bahwa orang percaya harus melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana telah dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Melalui ayat ini, Yesus meminta untuk percaya kepadanya dan melakukan ajaran-ajarannya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ketika saya berdoa, maka saya berdoa kepada Bapa melalui perantaraan Yesus. Atau langsung saya berdoa kepada Yesus. Dalam doa saya misalnya seperti ini. Ya Yesus, berkatilah saya hari ini. Atau ya Yesus, sembuhkanlah penyakit saya. Ya Yesus, bantulah saya mengajar pada hari ini. Dampingilah saya dalam perjalanan. Dan masih banyak lagi saya mohonkan kepada Yesus.
Saya sangat percaya bahwa doa-doa saya akan didengarkan oleh Yesus dan dikabulkannya. Sejauh saya ingat, doa-doa saya sering sekali dikabulkan. Menurut keyakinan saya, pengabulan doa itu tentulah juga atas kehendak Bapa di surga. Kuasa Bapa ada dalam diri anak, yakni Yesus Kristus. Tadi dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Ayat ini mendorong saya untuk mengandalkan Yesus dalam hidup saya. Saya berani mengatakan bahwa Yesus adalah andalan hidupku. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Melalui ayat ini dijelaskan bahwa ternyata Filipus masih belum mengenal Yesus dengan baik. Sekalipun Filipus sudah sekian lama bersama dengan Yesus. Filipus meminta agar Yesus menunjukkan Bapa kepadanya. Padahal dengan bertemu dan ada bersama-sama dengan Yesus, sebenarnya Filipus sudah berjumpa dengan Bapa. Bapa mengutus Yesus putranya untuk melakukan kehendaknya dan untuk membuat setiap orang berjumpa dengan Bapa. Berjumpa dengan Yesus berarti berjumpa dengan Bapa. Filipus kurang mengenal Yesus. Saya sudah menjadi Katolik sekian lama. Ada banyak hal tentang Yesus yang belum saya kenal. Pengenalan akan Yesus itu penting. Karena pengenalan itu membuat saya semakin percaya bahwa Dia adalah jalan untuk bertemu dengan Bapa. Ayat ini mendorong saya untuk lebih mengenal Yesus. Saya akan berusaha lebih mengenalnya lewat ajaran-ajaran gereja dan secara khusus lewat kitab suci. Inilah yang bisa saya bagikan. Nah, demikianlah yang bisa kami bagikan berdasarkan bacaan Injil hari ini. Berdasarkan sering-sering kami tadi, maka yang menjadi pesan yang bisa kita wujudkan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, marilah kita berusaha untuk semakin mengenal Yesus. Kita bisa mengenalnya lewat ajaran gereja, khususnya lewat kitab suci. Kedua, marilah kita berusaha untuk semakin percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup kepadanya dan mengandalkannya. Ketiga, marilah kita melakukan ajaran Yesus di dalam hidup kita. Dan keempat, seperti Bapa ada dalam diri Yesus, marilah kita membuat Tuhan tinggal di dalam diri kita, agar kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Marilah kita mengupayakan persatuan dengan Tuhan lewat Ekaristi dan pembacaan kitab suci. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena telah memperoleh pengajaran yang sangat berarti lewat sabdamu hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami semakin mengenal Engkau, mengandalkan Engkau, percaya kepadamu, dan melakukan ajaran-ajaran-Mu. Bantu kami Tuhan dalam mewujudkan sabdamu ini
di dalam hidup kami. Semoga karena pendampingan-Mu, kami semakin mengalami sukacita di dalam hidup kami. Berkatilah juga kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan berguna demi kemuliaan-Mu. Dikaulah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami bagikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pace e bene.